Pembunuh ibu dan anak di Subang yang berperan sebagai eksekutor diduga menyiksa salah seorang korbannya, Amalia Mustika Ratu alias Amel, sebelum membunuhnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita dari Wong TV News. Peristiwa yang terjadi pada 18 Agustus 2021 tersebut tidak hanya merenggut nyawa Amel, tetapi juga ibunya, yakni Tuti Suhartini. Anjas di Thailand dalam segmen analisanya pada 1 Desember 2021 menyoroti pemberitaan mengenai hasil autopsi yang mengungkapkan adanya perbedaan saat pembunuh mengeksekusi Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel. Anjas menyebutkan bahwa pada tubuh Tuti Suhartini tidak banyak luka selain pada bagian wajahnya yang hancur karena dipukul benda tumpul dan langsung meninggal. Linear dengan hasil autopsi pertama bahwa ibu Tuti dieksekusi dalam keadaan tidur, jadi tidak ada luka-luka lain, ucap Anjas. Menurut Anjas, hal itu bertolak belakang dengan kondisi jenazah Amel yang terlihat seperti mendapatkan siksaan karena kemungkinan melakukan perlawanan. Karena ada luka di mata, di sikut, di kuping. Autopsi bukan jatah aku, tetapi aku hanya melihat sebagai orang awam, ucapnya. Anjas menilai proses penyiksaan itu tampaknya menyakitkan jika melihat berdasarkan luka-luka di tubuh Amel. Tapi sama di hasil autopsi pertama dan kedua tidak dibantah. Tidak ada yang di cross check bahwa penyebab kematian keduanya sama-sama karena benda tumpul. Tapi kenapa gitu? Kok luka-lukanya lebih parah di Amel? Tutur Anjas. Kesannya pelaku menikmati sekali melihat Amel kesakitan, kata Anjas lagi melontarkan dugaannya. Berdasarkan luka-luka tersebut, Anjas pun menduga kecil kemungkinan pelakunya adalah orang yang mengenal Amel dengan sangat baik. Kalau aku melihat dari keadaan tubuh kedua korban, terutama dari Amel, kayaknya agak sedikit tidak percaya kalau orang-orang yang menjadi eksekutor pelakunya adalah orang-orang yang mengenal secara dekat, tutur Anjas. Mengenai temuan di lokasi kejadian, tidak ada kerusakan pintu dan ada 3 saksi yang melihat ada 5 sosok pada sekitar jam 12.00 malam, tanggal 17 Agustus 2021. Anjas kembali menyatakan bahwa kemungkinan besar tersangkanya ada di bagian pelaku eksekutor, orang yang membantu dan dalang atau otak. Orang yang membantu bisa saja membuka akses pintunya pada malam hari, memberitahu ini itu adalah porsi dari peran pembantu serta dalang. Bisa saja dalang dan pembantu menjadi sama-sama, kata Anjas. Anjas pun sependapat dengan Kadif Humas Polda Jawa Barat yang dengan tegas menyatakan pelaku tidak paham dengan dunia forensik. Itu karena banyak temuan jejak yang bisa dilacak penyidik. Seperti diberitakan dexjabar.com, setelah terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2021, polisi yang masuk TKP mendapati lantai rumah dalam keadaan basah.